kita diberikan keselamatan dan juga diberikan keberkahan untuk sama-sama hadir di tempat yang luar biasa, dalam rangkaian acara yang luar biasa, rangkaian acara yang insya Allah jadi rangkaian acara yang tentunya akan memberikan banyak sekali kebaikan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak dan juga Ibu. Luar biasa sekali, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita mendatangkan kebaikan. Yang dapat hadir Tasikmalaya Plus yang dikenal dengan Kang UU sekarang. Kang UU itu dikenal sekarang jadi Panglima Santri. Pada siang hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Besar. Selanjutnya juga untuk meresmikan Tugu Integrasi Taruna Breda. Pak Wakil Bupati yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa karena tepatnya pada 50 tahun yang lalu, tepatnya mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 1970, Laut, Udara, dan Kepolisian itu melaksanakan integrasi dengan rakyat. Kita selama lebih kurang 2 bulan kita bersama-sama rakyat, tidur bersama rakyat, makan bersama dengan rakyat untuk ikut andil dalam membangun desa di Tasikmalaya ini. Selamat datang untuk Bapak PLT Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Davarandes Haji Muhammad Yusuf. Luar biasa sekali beliau tentunya hadir, insya Allah. Apa yang dibicarakan di masjid adalah untuk masyaalihul ummah, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan negara. Bahkan jangan sebaliknya, judulnya pengajian, judulnya keagamaan, tetapi dibicarakan untuk mencak-mencak kelompok satu dengan kelompok lain. Meningkat karena khotib menyampaikan hal-hal permusuhan, keluar dari masjid timbul benci kepada seseorang. Karena khotibnya menceritakan tentang kejelekan dan merusak pemerintah, timbul kebencian pemerintah. Itu yang dilarang, bukan politik dan ekonomi yang dilarang dibicarakan di masjid, tapi perpecahan, kemadaratan yang dikumpulkan dari pembicaraan di masjid, itu yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Ar-Rahmah 2, Perumahan Mega Mutiara Tasik Agensi, Tasikmalaya, diresmikan oleh secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Uruj Hadal Ulum ST. Bismillahirrahmanirrahim. dipergunakan. Pemerintahan, eksekutif dan legislatif. Kalau pemerintah, eksekutif saja kan. Kalau pemerintahan, eksekutif dan legislatif. Yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adanya pengusaha, seperti pihak swasta. Bagus, seolah saya akan menjadi panitia akhirat kan seperti itu. Ya saya tidak mau seperti itu. Dan juga harapan kami masyarakat bisa memantau kegiatan di masjid ini. Kalau ada kegiatan yang muamalahnya, nah ini yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, laporkan kepada pemerintah setempat, kepada Pak RT, ke RW ataupun kelurahan. Pelurah harus menindaklanjuti. Kalau di sini ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, ada kumpulan-kumpulan yang dibicarakannya apa, jangan dibiarkan. Ataupun melaksanakan kegiatan agama tapi muamalahnya tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena kan sekarang ini setelah ada reformasi, lahirlah paham-paham keagamaan yang terkadang menurut kami tidak biasa yang dilakukan seperti orang tua kita. Maka sesuai dengan orang tua kita itu ahli sunnah wal jamaah. Membangun untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid ini kita bantu, malah tahun ini kita ada program
maghrib mengaji, kemudian ustadz yang mengajarkan mengaji di masjid-masjid ini kita berikan operasional tahun ini. Kalau tahun-tahun kemarin belum ada, tahun ini ada operasional khusus untuk guru ngaji yang mengajarkan masyarakat dalam program maghrib mengaji. Ini satu hal yang cukup bagus walaupun anggarannya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga pendidikan mental spiritual masyarakat akan diawali dari masjid. Bisa potensi masyarakat bisa mendapatkan perumahan ini sehingga di Tasik ini kan banyak sekali pengembang yang terus memasarkan rumah-rumahnya dan itu sangat dibutuhkan apalagi di lingkungan ASN ya. Ke depan ketika kita membentuk ada P3K, kemudian ada CPNS baru, ini pasti butuh rumah mereka. Karena CPNS baru otomatis biasanya belum ada yang punya rumah. Sehingga kebutuhan seperti itu dan Pak Budi di sini juga memberikan satu fasilitas yang cukup bagus. Rumah-rumah yang dibangun di sini itu diberikan tambahan manfaat seperti dapur sudah disediakan yang tadinya mungkin di tempat lain tidak ada. Tempat ini memang menjadi idola barangkali, ternyata kan sekarang sudah hampir terisi penuh rumah di sini. Yang mudah-mudahan terus berkembang dan ini manfaat bagi kota, bagi pemerintah. Ketika dibangun rumah itu ada pendapatan yang kita dapat dari BPHTB. Jadi semakin banyak yang dibangun, otomatis pendapatan BPHTB lebih besar. Itu yang kita dapatkan. Sehingga potensi pendapatan daerah kita ini akan terus meningkat dengan meningkatnya berbagai perumahan yang dibangun oleh para pengembang. Ingin mengenang dan bagi kami ini merupakan satu hal yang baik. Kita patut bersyukur ada dilintasi yang sekarang itu udah lagi ya udah para petinggi ya yang sekarang udah jenderal semua. Jadi ada kenangan di samping itu nilai pengabdian beliau tidak lepas dan diingat. Dan untuk perumahan ini dijadikan satu kebanggaan. Harganya setengah 150 jutaan lah. 150 jutaan. Untuk fasilitas gimana Pak pengembangan? Untuk pengembangan fasilitas semua dilengkapi, bahkan masjid ini baru hanya satu ya, baru dua. Karena ini kalau masjid ini kebetulan ini satu kebutuhan baik bagi saya maupun bagi Tuhan untuk kita meningkatkan spirit kita untuk berbuat. Kapan lagi kalau tidak, sekarang ada kesempatan, ada peluang, kita bangunkan semuanya. Di sini rencana ada 4 sampai 5 unit masjid mungkin ke depan, karena ada sampai 3.000 atau sampai 4.000 dan kemungkinan karena kemarin waktu Jumatan aja sudah di sana.